Dari hasil pendataan sementara ada 586 orang yang berhasil dievakuasi. Namun data manifest mencatat ada 280 penumpang. Perairan depan Pulau Talise. Atas perbedaan manifest ini, nahkoda kapal Barcelona 5 ditetapkan sebagai tersangka. Totalnya berjumlah 571 jiwa, dengan yang selamat 568. Untuk korban meninggal 3 jiwa. Kementerian Perhubungan pun akan mengevaluasi prosedur penyelamatan transportasi laut. Kemenhub pun akan menelusuri perbedaan data manifest dan Basarnas. Pernyataan ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi saat menengok langsung korban yang dirawat di rumah sakit. Sebagai bagian dari evaluasi kami pada setiap kejadian, apa yang harus kami perbaiki, kami akan ada kelalaian ataupun ada tindak pidana, kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Hingga saat ini, penyelidikan terkait kebakaran dan potensi kelalaian masih terus berlangsung. Naas dari musibah terbakarnya kapal Barcelona 5, 3 orang meninggal dunia. Ketiga jenazah sudah diidentifikasi, salah satu korban adalah ibu hamil. Identitas korban tewas diantaranya Juliana Gumolong berusia 47 tahun, Asna Lapai berusia 50 tahun, dan Zakarias Tidinggulangi berusia 67 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa. Indonesia siapkan strategi hadapi tarif impor Amerika Serikat. Sementara itu, koperasi menjadi salah satu jurus jitu pemerintahan Prabowo entaskan kemiskinan. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, pemerintah sudah mulai mensosialisasikan tarif impor Amerika Serikat 19%. Kemenko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang para pelaku usaha untuk membahas tarif ini. Usai kembali dari kunjungannya ke Amerika Serikat, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan para eksportir hingga perwakilan BUMN. Pertemuan dilakukan untuk sosialisasi tarif resiprokal Amerika Serikat. Airlangga menyebut penurunan tarif impor Amerika Serikat 19% bisa berlaku sebelum 1 Agustus 2025. Airlangga juga tekankan tarif yang dikenakan ke Indonesia paling rendah dibanding negara-negara lain di Asia. Angka 19% itu adalah perjanjian dari negosiasi tingkat tinggi antara Presiden Indonesia Pak Prabowo dan Presiden Amerika Donald Trump, sehingga angka itu adalah sudah merupakan angka yang final dan binding. Nah, kalau kita lihat angka-angka itu adalah angka yang terendah dibandingkan negara ASEAN yang lain. Saat ini Indonesia mendapatkan tarif impor paling rendah dari Amerika Serikat yaitu sebesar 19%. Sementara Vietnam mendapatkan 20%. Negara tetangga Indonesia, Malaysia, mendapatkan tarif impor 25%. Korea Selatan dan Jepang sebagai negara sekutu Amerika Serikat mendapatkan tarif impor sebesar 25%. Sementara Thailand mendapatkan tarif impor tertinggi yaitu mencapai 36%. Pemirsa, Presiden Prabowo resmi luncurkan 80.000 koperasi desa merah putih. Koperasi ini akan menjadi salah satu solusi Presiden Prabowo entaskan kemiskinan. 80.000 koperasi desa merah putih resmi diluncurkan di seluruh Indonesia. Koperasi hadir dengan konsep gotong royong. Presiden Prabowo hadir langsung dalam peluncuran Kopdes Merah Putih. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. Tak hanya itu, acara ini juga dihadiri secara online oleh para pemimpin daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Satu lidi
Presiden Prabowo pun mengecek langsung koperasi yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Koperasi diharapkan bisa membantu mengentaskan kemiskinan. Jadi, dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Koperasi Desa Merah Putih masuk dalam program yang diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan. Presiden Prabowo telah menyusun 3 program andalan untuk atasi kemiskinan. Ketiganya adalah di bidang pendidikan, ada program sekolah rakyat. Di bidang kesehatan ada cek kesehatan gratis, sementara di bidang perekonomian ada program Koperasi Desa Merah Putih. Ya, 80.000 koperasi Desa Merah Putih telah resmi diluncurkan di seluruh Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa itu Koperasi Merah Putih? Mari kita mengenal lebih jauh salah satu program andalan pemerintahan Prabowo. Merah Putih didirikan untuk memperkuat ekonomi nasional melalui partisipasi langsung rakyat. Pendirian koperasi ini bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa menjadi pemilik sah dari berbagai aset produktif secara kolektif dengan semangat gotong royong. Lembaga ini memiliki 7 jenis gerai atau unit usaha, yaitu apotek, klinik, simpan pinjam, kantor koperasi, pengadaan sembako, pergudangan atau cold storage, dan logistik. Dalam peluncuran Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto menyinggung hubungan PDIP dan Partai Gerindra. Prabowo menyebut hubungan PDIP dan Gerindra seperti kakak adik. Bung Karno, yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nuhun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini yang keluar marahin juga ini. Memang ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Tapi benar, kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan diajarkan oleh negara Barat, jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar. Harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya sedulur.